tidak lupa. Terus nomor 7, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara sama. Kalian harus dengarkan, tidak boleh kayak guyon ya. Nomor 8, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Kalau semisal yang ditanya itu belum selesai menjawab, kalian tidak boleh melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Itu namanya memotong sebuah pertanyaan. Nomor 9, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Jadi kalau kalian mau melakukan wawancara itu harus mendengarkan, terus harus serius, nggak boleh kayak nggak serius kayak lemes gitu. Nanti kalian nggak mendengarkan apa yang dijawab sama narasumbernya tadi. Terus nomor 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Nomor 11, hormati petunjuk narasumber. Terus nomor 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nomor 13, mampu mengambil kesimpulan dari tidak semua jawaban diucapkan. Jadi harus ngambil yang penting-pentingnya saja. Ya. Terus setelah saat melakukan wawancara, di sini ada tahap yang terakhir, yaitu setelah melakukan wawancara. Kalau kalian sudah melakukan wawancara, yang pertama itu mohon diri. Mohon maaf Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami hari ini. Terus nomor 2, diusahakan ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Nomor 3, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kayak ini. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kami sudah melakukan wawancara, dan mohon maaf kalau kami ada kurang kesalahannya, mohon dimaafkan. Ya, sudah paham? Masih ngantuk? Ngantuk apa enggak? Tetap fokus dulu yuk. Ayo, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Itu tadi tahapan dari wawancara. Tak tanya lagi, wawancara apa sih tadi? Ayo, siapa yang mendengarkan? Apa? Ayo. Terus percakapan antara 2 orang atau lebih mendapatkan tujuannya yaitu untuk menggali sebuah informasi. Jawaban ya. Kalau sudah paham, ini saya kasih kalian nanti ada jawab, oke?
dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan dasar. Dari itu, kami ingin berhasil mendapatkan pengalaman mereka. Terima kasih Talita. Terus yang kedua, Khairul Atari Karim. Ayo ke sini, nggak apa ya? Pergi ke pasar, pulang sekolah, Udin, Nani, dan Dani pergi ke pasar demi membeli sabun untuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sabun itu. Tak berapa lama, Udin menuntut ibunya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berdatangan di pasar. Lari dan Beri juga ikut menuntut ibu mereka untuk membuat ibu segera tiba. Mereka segera mendatangi dan membeli sabun ibu ini. Ayo kita segera pergi dari sini. Aku tidak tahan dengan baunya. Ayo kita pergi, selalu Beri. Kenapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya lagi. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya sehingga bau busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Perlu rutin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau ini dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hal itu lagi dari menggunakan pengalaman mereka. Terima kasih ya. Dari sebuah penggalan cerita ini, apa kalian sudah menyimak? Di dalamnya ini tentang apa? Sampah berserakan ya. Nah, caranya itu gimana? Harus membuang sampah ke tempatnya. Ini ceritanya itu sebuah peduli tentang lingkungan. Kalau semisal di sekolah atau di kelas kalian ada sebuah sampah, apa yang harus kalian lakukan? Membuang